Barayakita.com. Barayakita.com. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Pokoknya semua selamat diucapkan. Selamat melaksanakan Idul Adha karena masih suasana Idul Adha ya. Kembali bersama saya Kak Ahmad di Penjoy, Pesan Enjoy. Langsung dari kawasan Jalan Peta Kota Bandung bersama dengan Barayakita.com ya. Dan tentunya seperti biasa saya tak sendiri ya. Saya bersama dengan kali ini berdua. Bertiga, tapi hari ini saya berdua aja bersama dengan Ustadz Deden Nugraha atau Kang Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. I'm good. Thank you. I'm hungry. Oh, hungry, ada bala-bala, cireng, combro ya. Oke. Banyak sesajen pagi hari ini. Don't cry. Nothing ya. Oke, Ude. Ya. Apa namanya? Ini kan masih suasana Idul Adha ya. Pokoknya kita ucapkan dulu untuk Baraya dimanapun berada, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Kalimatnya pun sama seperti Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya. Amal ibadah kurbannya, sholatnya ya, saum sebelum Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjahnya, saum Arafahnya, ya. Okay. Hajinya, dan seluruh amal ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini. Amin. Nah, apa namanya? Ini kan juga hari Tasyrik ya. Masih hari Tasyrik atau udah? Sekarang hari Selasa. Hari Selasa berarti sudah selesai hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah dari pelaksanaan hari H Idul Adha, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi bukan dihitung dari pas kita Idul Adhanya itu, bukan? Enggak, bukan. Kalau pas Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, besoknya 11, 12, 13. Kalau yang tahun ini 1441 Hijriah, kemarin kita berhari Tasyrik. Kemarin ya, hari Senin terakhir itu ya, di tanggal 13. Nah, sekarang kita sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah. Jadi sudah boleh ya kalau misalkan ya mau melaksanakan ibadah saum ya. Ya kan? Ya, kalau sudah terbiasa saum Daud mungkin ya, yang sudah terbiasa kembali saum Senin Kamis, nanti Kamisnya saum lagi, Seninnya saum lagi, maka sudah diperkenankan kembali. Oke. Ya, aku sapa dulu untuk Baraya dimanapun berada, yang tentunya masih setia mendengarkan Penjoy di Barayakita.com ataupun juga di Baraya Official melalui YouTube ataupun juga Instagram ataupun juga melalui situs ya. Nah, tentunya hari ini akan membahas satu tema, yaitu la tahzan ya. Jangan sedih. Jangan sedih. Ya, karena kemarin biasanya kan misalnya udah beli kambing atau beli sapi, terus dipiara dulu beberapa hari, terus disembelih gitu. Jadi kan sedih kan. Kenapa sedih? Sedih karena kan itu udah kita piara terus harus disembelih gitu. Dipakai untuk berkurban. Nggak perlu sedih lah, harusnya bahagia. Bahagia karena karena kan itu pengorbanan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah ya, li rabbika, karena Tuhanmu. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ingat tema cinta dan pengorbanan ini ya. Ya, soalnya kan ada yang curhat katanya gitu. Curhatnya apa? Temenku tuh kan, dia kan mau kurban. Nah, dia kurbannya tuh kambing kan. Udah gitu terus selama dia belinya tuh H-7. Otomatis kan dia tiap hari tuh ngerawatin, ngasihin makan. Terus tiba-tiba aku sedih katanya gitu. Katanya si bebonya, panggilnya Bebo. Ada panggilannya ya? Bebo katanya. Bebo. Oh. Bebek gitu. Suaranya bebek gitu ya. Mirip ya. Oh gitu. Coba sekali lagi.
Aduh, ya jadi katanya sedih katanya gitu. Aku bilang udah jangan sedih lah. La tahzan. Oh, la tahzan, jangan sedih katanya. Kan oke. itu nanti akan menjadi pahala buat kamu gitu kan gitu. Dan yang akan diterima kan bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang diterima dari kurban itu adalah ketakwaan kita. Dan juga niat ya kembali ke Ya, niatnya harus lurus. Al-An'am 162 kan menyebutkan Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, ya jadi apa namanya, insya Allah ya kamu nggak usah sedih lagi ya, si bebonya meskipun udah dipotong juga ya, udah disembelih, insya Allah itu menjadi pahala ya buat kamu ya. Insyaallah. Oke Baraya, dan kalau misalkannya kita membicarakan tentang kesedihan ya, kan ini jangan sedih ya. Jangan sedih. Kadang maknanya tuh luas ya. Iya. Kadang kita ditinggalkan seseorang. Kok sama ya? Jangan-jangan kita punya kisah yang sama. Kalau saya bukan seseorang loh ditinggalkannya. Beberapa orang. Waktu dulu ya. Gimana? Beberapa akhwat. Berarti ada yang salah nih kayaknya nih. Nah, ditinggalkan seseorang yang sangat dicintai. Misalnya seperti ditinggalkan orang tua. Oh, orang tua. Menghadap sang ilahi itu kan sedih banget. Kemudian kadang kita kehilangan, bisa juga kan sedih karena kehilangan nih. Baraya misalnya kehilangan barang, kehilangan pekerjaan. Betul. Kemudian kehilangan sesuatu yang udah kita kumpulkan, udah misalnya menabung udah lama, tahu-taunya hilang gitu kan. Betul. Nah, nanti kita akan tanyakan nih ke Ude ya, pandangan Islam atau dalam Al-Quran dan Sunnah ini mengenai rasa sedih karena kehilangan. Maksudnya itu kadang kan kalau misalkannya, contohnya misalnya sedih karena kehilangan seseorang yang memang misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kadang kita sedih berlarut-larut sampai berhari-hari gitu. Misalnya meratapi atau bagaimana, itu gimana? Duh, jadi ingat ayah ya. Iya, ada lagunya ya. Ada lagunya pasti. Gimana sih lagu ayah tuh? Ayah, gimana? Dalam hening sepi kuri. Itu lagu siapa sih? Itu lagunya Ebit G.A.D kalau nggak salah. Selain Ebit G.A.D apa yang judulnya ayah? Apa ya? Yang itu. Ayah, dengarkanlah. Ini itu Itu ya. ya. Saya emang nggak akan nyanyi, malu suara saya pas-pasan. merendah, tawadu. Tara mau duit ini ya. Oh, kan uangnya yang berbentuk ATM. Oh iya, ATM tapi kosong ATM-nya ya. Ya, bolehlah nanti ada penambahan, barangkali ada job MC di sini. Mudah-mudahan saya juga ya. Semoga ya Allah setelah sekian lama siaran di Baraya, Allah mudahkan rezeki. Amin ya. Amin. Nah, ini gimana nih? Jadi kalau ini ada, saya pernah dengar, apakah benar atau tidak? Katanya kalau misalnya kita ada yang meninggal, terus kita menangis, meratapi gitu kan nggak boleh katanya. Terus sampai yang kalau misalkannya air mata jatuh ke jenazahnya itu katanya itu malah menambah siksaan, bener nggak udah? Katanya kan? Iya kan, makanya saya sekarang mau bertanya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai tema yang sangat menarik ini ya, sebelum saya masuk kepada bahasan tadi la tahzan ya, tadi Aka mengawali dengan pertanyaan ketika seseorang yang kita sayangi, orang yang kita cintai lantas meninggal dunia, sepakat kita tidak boleh meratapi, berlebih-lebihan, menyikapi seseorang yang memang kita cintai. Tapi kalau sedih mah wajar sih. Justru ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi meninggal, lantas kita bersedih. Justru di sana aneh. Kamu tuh sayang nggak, cinta nggak sama orang yang memang sekarang sudah jadi bangkai, sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Ketika tidak ada sama sekali kesedihan, maka ya wajar kemudian orang-orang mempertanyakan ya. Mungkin karena urusan yang lain mungkin. Ada orang yang ketika meninggal tuh, alhamdulillah ya Allah, harta warisannya yang begitu banyak, perusahaannya, investasinya, asetnya akan berpindah tangan kepada saya. Itu jelas bukan cinta, bukan sayang ya. Tapi kalau orang yang cinta dan orang yang sayang
saya jadi teringat satu kisah dari teman saya tuh. Dia berkenalan dengan seseorang yang kemudian dianggap seperti ayahnya gitu ya. Ngasuh, kok ngasuh ya? Memperhatikan, mencintai, menyayangi ya. Oh, Masya Allah, udah seperti anak kandung lah, dan sudah seperti ayah kandung sendiri. Ketika ayah angkatnya itu kemudian Allah takdirkan meninggal dunia ya, dan segala sesuatu musibah itu kan terjadi atas izin Allah ya. Tidak ada yang kebetulan. Bahasa Sundanya tak aya nu kalarasan. Semua tidak ada yang kebetulan, semua sudah sesuai dengan takdirnya Allah, kehendaknya Allah, ketentuan Allah. Lantas meninggal itu ayah angkat teman saya itu, Kak. Dia meninggalkan jelas ya banyak harta, apalagi belum memiliki anak ya, tidak memiliki anak sampai dengan meninggalnya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, teman saya yang soleh ini, Kak, soleh banget ya. Ketika ayah angkatnya meninggal, yang dia pikirkan bukan harta, tapi bagaimana setiap doa ya, kebaikan demi kebaikan senantiasa diingat meskipun ayah angkatnya sudah meninggal dunia. Jadi memang betul ya kalau misalkannya ketika kita meratapi itu tidak boleh, tapi kalau sedih mah wajar ya. Wajar. Yang nggak boleh itu ya memang berlebihan ya. Sesuatu yang berlebih-lebihan kan nggak boleh ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak senang kepada hamba-hambanya yang berlebih-lebihan, musrif atau israf ya, berlebih-lebihan. Jadi itu terjawab nih pertanyaan aku ya. Ya, langsung pertanyaan. Nggak apa-apa ya. Iya, karena aja. Memang ya itu yang sering gitu kan. Sering bener gak sih gitu kan, kita gak boleh menangisi orang yang sudah meninggal gitu kan ya. Nah kemudian kalau misalkan ya kehilangan dikaitkan dengan kehilangan rezeki, kemudian kehilangan teman dekat gitu kan. Kehilangan teman dekat ya, bisa ya. Sahabat. Maksudnya masih ada tapi memang ya tidak ada kontak dan lain-lain gitu kan. Nah kalau misalkannya kehilangan, rasa-rasanya tuh kadang sedih ini kan dekat dengan rasa kehilangan, kemudian rasa ketakutan gitu kan. Itu kan kayaknya 3 kata itu kan, sedih, takut gitu kan. Pasti kan orang jadi sedih karena takut. Contohnya misalnya, aduh takut nggak ada rezeki, takut nggak bisa makan, takut nggak nggak dapat lagi. Nah ini gimana? Iya. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat ketiga, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, Allah tahu siapa di antara orang-orang yang ketika diberikan ujian itu semakin membenarkan Allah, semakin mencintai Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadahnya kepada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun tahu siapa di antara orang-orang yang ketika diberikan ujian itu ternyata makin mendustakan Allah, semakin menjauhi Allah. Jadi yang namanya orang yang beriman, ini konsep nih ya. Orang yang beriman itu mau tidak mau dia harus siap untuk menerima, menghadapi yang namanya ujian. Semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin baik imannya, maka semakin besar pula ujiannya. Oh kalau gitu Pak Ustadz, saya mah imannya mau iman-imanan aja, biar nggak diujinya nggak berat. Biar diujinya ringan-ringan aja. Bahkan berharap tuh jangan sampai ya Allah Engkau berikan ujian kepadaku, jadi aku mah ya Allah mau imannya biasa-biasa aja, nggak akan terlalu rajin sholatnya. Oh nggak juga, konsep itu kan keliru. Karena prinsip bagi orang yang beriman, semakin tinggi imannya, semakin kokoh imannya, semakin besar ujiannya, semakin besar pula permasalahan tersebut dicari jalan keluarnya. Jadi sebetulnya ketika orang yang beriman diberikan ujian itu, semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kalau Anda diberikan ujian ya, Baraya ya.
diberikan ujian, diberikan cobaan, jangan takut manakala Anda punya Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya kan Allah bersama kita. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Nah, dengar-dengar kata ujian, memang kalau dengar kata ujian yang akan bayangkan apa? Dari pertanyaan tadi kan musibah, kehilangan kan, apalagi Kak? Kemudian Kalau dengar kata ujian nih, ya maksudnya kan kekurangan rezeki, kepahitan, ya, kesedihan, belum nikah, usia padahal mungkin sudah masuk saatnya, tapi belum nikah, kan itu ujian. Ya, saya dulu pernah diberikan ujian juga. Ya, tiba-tiba ada yang masuk ke rumah tanpa diundang. Televisi saya yang LED diambil, laptop kesayangan saya yang di dalamnya banyak file-file yang sangat bermanfaat banget diambil, Kak. Hard disk eksternal saya diambil. Semua yang ada di rumah diambil. Tapi saya yakin ini ujian. Ya, akhirnya tergantikan kan pada akhirnya. Ya tentu kalau bicara mengenai tergantikan, saya yakin dengan satu doa yang ketika kita diuji, maka hendaklah berdoa dengan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ajirni, berikanlah ganjaran pahala kepadaku fi musibati, terhadap musibah yang menimpaku, wa khuluf li khairan minha, dan gantilah musibah yang menimpaku itu dengan yang lebih baik darinya. Jadi ketika kita yakin, ketika diberikan musibah, diberikan ujian kepahitan, tadi Aka bertanya, diganti? Kita yakin dengan janji Allah, janji Rasulnya, pasti diganti. Dengan kesehatankah? Meskipun mungkin kalau bicara rezeki, kadang-kala kita selalu berpandangannya uang gitu kan, materi aja ya. Padahal kita sakit, padahal kita sehat. Kita sehat, kita dimudahkan urusannya. Ketika dalam perjalanan selalu diberikan keselamatan, terhindar dari musibah, bencana, kecelakaan, itu bagian dari rezeki pula, jangan lupa ya. Gitu Kak. Jadi kalau dengar kata ujian pasti identiknya kepahitan ya, keburukannya. Rata-rata kan kalau misalkannya orang berpikir, aduh ini memang kalau lagi nikmatnya lagi besar gitu kan, suka lupa. Nah, ya itu makanya ujian itu sifatnya tidak selalu kepahitan, keburukan. Kebaikan yang hari ini kita terima dari Allah pun itu merupakan ujian, anugerah. Anda tidak bersedih, alhamdulillah ya, karena ya diberikan kecukupan, sandang, pangan, papan, ya, punya rumah, nggak perlu ngontrak, nggak perlu KPR seperti saya ya. 10 tahun lagi jadi curhat ya, aduh sedih ya, harus nyicil. Anda tuh nggak nyicil ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan rizki. Motor nggak nyicil, mobil cash ya, alhamdulillah. Nah itu adalah bagian dari ujian. Tadi yang Aka sebutkan, in asobat husarra'u syakaro, jika kita diberikan anugerah, salah satunya tadi yang saya berikan contohnya ya, kemudian syakaro, bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Wa in asobat hudorro'u, ketika kita diberikan dorro, kepedihan, kesakitan, kehimpitan ya, dorro, kemudian sobaro, kita bersabar, maka kita mendapatkan kebaikan pula. Jadi sebetulnya seluruh perkara orang mukmin itu nggak ada yang buruk, semuanya baik kata Rasul. Ya, baik itu diberikan anugerah maupun musibah. Kalau kita benar dalam menyikapi dua ujian tersebut. Jadi intinya adalah ketika kita diuji, ingat Allah. Ketika kita diberikan ujiannya yang enak, maksudnya yang nyaman, juga kita ingat Allah. Ingat Allah, betul. Nah, kemudian kesedihan karena tadi sebenarnya udah jelaskan ya, dari mulai kesedihan karena kita kekurangan rezeki, kemudian kesedihan karena ditinggal teman dekat gitu kan. Kemudian banyak kalau berbicarakan tentang kesedihan. Jadi memang apakah ada yang memang ayat yang betul-betul maksudnya tuh Allah itu memerintahkan kita atau mewanti-wanti bahwa kita tidak boleh sedih gitu? Ada.
Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Ya, surat At-Taubah ayat 40 yang akan sampaikan, alhamdulillah sebetulnya belum terkonsep ya, tapi langsung saya siapkan nih. Takut-takutnya bertanya masalah ini betul. ya. Maksudnya itu kan kadang gini, don't cry baby gitu kan. Jangan sedih, jangan galau gitu kan. Nah, jadi saya pengen tahu gitu kan. Betul. Apakah memang ada gitu ayat yang langsung misalnya mengatakan pada kita bahwa udah kamu jangan sedih gitu. Sehingga banyak mungkin teman-teman yang ada yang lagi gini loh Dek, kayak misalkan ya lagi putus asa. Misalkan kayak saya tuh mau masuk universitas apa terus nggak keterima gitu kan. Nah itu kan pasti sedih kan, galau, sedih gitu kan. Kemudian kadang aduh banyak beban gitu kan. Yang di PHK. Ujung-ujungnya kan amit-amit ya ada yang sampai ingin bunuh diri. Kalau imannya nggak kuat ya. Nah itu sebagai bentuk maksudnya tuh ketika kita sudah tahu ayat ini gitu kan. Nah langsung kan pastinya kita tersadar. Mangga nih. Baik, Baraya bisa buka ya di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 40. Ini kaitan mengenai la tahzan innallaha ma'ana. Ini kalau saya baca lengkap di surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat 40 surat At-Taubah ini, Baraya yang Allah muliakan, ayat ini tidak membenarkan sangkaan orang-orang musyrik bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil apabila mereka tidak ikut membantunya. Nabi akan tetap menang karena Allah membantunya. Hal ini telah dibuktikan ketika rumah Nabi Muhammad SAW dikepung rapat-rapat oleh orang-orang Quraisy yang akan membunuh Nabi. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan dakwah Islami yang mereka khawatirkan akan semakin meluas pengaruhnya. Nah, kemudian Baraya, atas pertolongan dan bantuan Allah, ingat segala sesuatu itu atas pertolongan dan bantuan Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil dapat lolos dari kepungan mereka orang-orang kafir Quraisy yang ketat, sehingga dengan perasaan aman kemudian beliau keluar dari rumahnya menuju gua yang disebut dengan Jabal Thur, Gua Thur, Gunung Thur yang berada di Mekah. Kurang lebih lokasinya sekitar 5 kilometer dari kalau Baraya berada di Masjidil Haram ataupun berada di hotel, menuju ke Jabal Thur ini sangat dekat sekali ya, sekitar 5 kilometeran. Nah, ketika Rasulullah SAW menuju Gua Thur, ya, tempat persembunyiannya untuk sementara, ditemani oleh sahabat beliau yang sangat dicintai.
sahabat beliau yang sangat dicintai, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melihat situasi gawat itu, kemudian Abu Bakar merasa cemas. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, andai kata ada salah seorang di antara mereka mengangkat kakinya, pasti dia dapat melihat kita yang sedang bersembunyi di Gua Thur itu ya. Karena mereka kalau seandainya melihat kaki mereka ke bawah, mereka akan melihat persembunyian kita." Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi menjawab, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, wahai Abu Bakar, janganlah kamu berduka, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya, baraya yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar selama berada di dalam Gua Thur, senantiasa berada di bawah perlindungan, pertolongan Allah. Allah memberi ketenangan hati kepada Nabi dan Abu Bakar, serta memberikan bantuan tentara yang tidak dilihatnya, sehingga selamatlah keduanya di Gua Thur. Dan niat jahat orang-orang kafir itu ternyata gagal. Kenapa? Inilah satu keyakinan yang harus juga dimiliki oleh kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesulit, seberat apapun persoalannya, cobaannya, la tahzan, innallaha ma'ana. Oke, jadi untuk baraya ya, kalau misalkan yang lagi sedih, yang lagi galau, jelas tadi ayat tersebut ya, la tahzan innallaha ma'ana, itu bisa jadi motivasi ya. Motivasi bahwa itu pun tadi yang udah sudah jelaskan sebagai bukti ketika pertolongan Allah itu hadir ya. Allah memberikan pertolongan, alhamdulillah kan, akhirnya tidak terlihat oleh ketika itu Rasul bersembunyi di gua, tidak terlihat oleh pasukan Quraisy ya. Iya, betul. Gitu. Jadi yang pertama harus yakin insya Allah akan ada pertolongan. Betul. Gitu. Jadi terkadang kalau misalkannya saya tadi menyimak gitu ya, kadang terjadi pada diri saya sendiri gitu kan. Gimana kan? tuh? Cerita dong. Iya, kalau misalkannya ya yang namanya kesedihan, rasa takut itu sebagai manusia kan normal ya. Wajar ya. Wajar. Gitu kan. Jadi ya apa namanya terkadang mengalami gitu kan hal-hal yang tadi disebutkan. Cuman kalau saya itu ya maksudnya ada salah satu pengalaman pribadi waktu itu, ini pengalaman yang sangat inspiratif ya, dan ini benar-benar kejadian, saya tidak mengada-ngada. Jadi waktu tahun lalu saya itu kan bukan dari atau bagaimana, karena pas kebetulan juga nih masih suasana Idul Adha ya. Saya waktu itu saya mau kurban. Saya itu kurban satu, tapi kan satu lagi buat kurban untuk orang yang saya sayangi, maksudnya gitu kan, orang yang dekat gitu kan, tapi memang sudah almarhum. Nah, saya langsung sedih gitu kan. Aduh sedih, tadinya pengen berdua gitu. Nah, akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau misalkannya saya dapat rezeki gitu kan sebelum hari raya Idul Adha, saya mau kurbannya 2 bukan 1 gitu kan. Dan itu saya berpikir udahlah, kayaknya nggak mungkin gitu. Udah H-1, ya Allah, pas H-1 tiba-tiba ada orang yang kasih saya job atau pekerjaan MC. Iya. Dan itu langsung saya dapat nominalnya besar, dan itu dia langsung lunasin hari itu. Jadi saya iya langsung hari itu, karena udah kerjasama sebelumnya. Jadi tolong ya buat tanggal sekian saya langsung lunasin. Dan saya benar-benar melaksanakan itu. Jadi awalnya saya sedih kan, wah sedih nih cuman bisa 1 gitu kan. Aduh padahal pengen biar sekalian gitu kan. Nah itu jadi ya itulah, kadang sekarang juga aduh apalagi gitu ya, lagi sepi apa gimana, sedih nih gini-gini, tapi ya gimana lagi ya. Iya. Nah, gitu kan. Allah bersama kita ya, apalagi ketika Aka punya niatan baik ya, niatan mulia, ingin berkurban, dan luar biasa ya, sekali kurban pengen 2 ya. Iya. Itu teh sapi? Enggak. Kan kalau sapi harus 7 orang kan. Enggak juga ya, kalau mampu 2 sapi sendiri. Bisa ya luar biasa ya. Ketika faida azamta fatawakkal 'alallah. Jadi kalau kamu berazam, bertekad,
kemudian hendaklah bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, niatan yang tulus, kemudian kita punya sifat takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepada kita rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yakin Allah akan berikan kepada kita rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Gak nyangka selesai siaran di Baraya itu. Gak nyangka tiba-tiba langsung deret gitu ya. Ada job banyak Tiba-tiba, banget. amin ya Allah. Sok atuh nu bade ngulam ya. Sepaket ya berdua. Sepaket ya, ustadznya ada nih ya. Aduh. Pengajian MC-nya dong sekalian ya. Sekalian juga nanti equipment-nya dari Baraya kita dong. Oh iya dong ya. Ya, oke. Jadi terima kasih nih untuk Baraya yang masih stay tune sama kita ya. Tentunya masih di Penjoy, pesan enjoy. Boleh banget kalau misalkannya Baraya misalnya punya saran, kritik ataupun juga mungkin kisah-kisah inspiratif nih mau dibagi nanti Boleh. di di episode berikutnya misalnya. Boleh dong, boleh. Jadi silahkan bisa kirim email ya, ataupun juga DM terlebih dahulu ke Facebook Baraya Kita Official ataupun juga barayakita.com ya. Boleh nanti misalnya mau ada berbagi pengalaman ya yang tentunya bisa menginspirasi, karena tentunya inspiratif dan informatif ya pastinya dong. Nah, oke. Ngomongin lagi kesedihan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan ya kita sedih karena kita nggak punya rezeki, maka insya Allah tadi kalau misalkan ya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian berdoa, usaha ikhtiar, maka insya Allah kan tadi kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Gitu. Terus kalau misalkannya sedih karena kita ditinggalkan orang yang paling kita sayangi, ya kita harus bersabar ya. Bersabar dan mendoakan. Nah, kemudian berkaitan dengan kesedihan ini, kadang kalau lagu tuh kan ada sedih yang tak berujung ya. Sedih tak berujung, maksudnya apa itu? Nah maksudnya apakah ada orang mikir gini, dunia itu betul akan berputar, rezeki itu misalnya kita gak akan selamanya, kita ini misalnya kekurangan, kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan, kecukupan rezeki. Nah itu kalau misalnya kita berpendapat, kadang kan meni urang mah hirup teh meni kieu jeung kieu we gitu kan ya, iraha kieu teh hirup gitu kan, tehnya. iraha gitu urang teh bahagia, Iraha juga batur. aduh iraha nas kadang gitu kalau kalau manusia itu kadang seperti itu bagaimana? Ya kalau kita perhatikan yang namanya roda itu kan berputar ya. Kehidupan pun kan berputar. Tak selamanya kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Yang sedang berada di bawah, yang sedang berada dalam kesedihan, tak selamanya hujan itu terus turun. Ada suatu waktu hujan itu reda. Hujan gak aya raatnya. Kesedihan juga pasti ada saatnya Anda mendapatkan meraih yang namanya kebahagiaan. Namun kadang manusia itu ya ketika diberikan kebahagiaan jadi lupa kepada Allah. Ketika diberikan kesedihan meni asa pang caketna sareng Allah tanya. Salat teh asa pang husuna, ngaos Quran teh meni asa pang seueurna. Tapi begitu Allah cabut kesedihan itu, diganti itu sama Allah anugerah. Kebaikan yang awalnya mungkin untuk makan pun susah, Allah balikan tuh nasibnya menjadi orang-orang yang hebat. Orang katakan, teman-teman katakan sukses. Keluar negerinya juga sering ya. Ketika itu yang kemudian diraih oleh Baraya, jangan lupa, jangan pernah meninggalkan Allah. Jadi dekat sama Allahnya harus selalu, always ya. Harus selalu, senantiasa, jangan pernah melupakan Allah. Ketika kita melupakan Allah, ya sanggup gitu kalau kita kemudian diganti lagi tuh anugerah dengan musibah. Nah, ketika kitanya mendekati Allah, satu waktu ketika anugerah itu diganti lagi sama musibah, ada memang tos katangtosan, sudah menjadi ketentuan dari Allah ya. Maka ketika musibah ataupun anugerah, selalu dekati Allah, selalu bermunajat kepada Allah, minta agar kita dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi ujian apapun. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian
kecuali kita sanggup untuk menjalaninya. Ya. Dan ingat, setiap kesulitan itu ada 2 kemudahan. Oke. Inna ma'al usri Yusra. yusra. Terus Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan Allah akan berikan 2 kemudahan ya. Setiap kesulitan Allah berikan kemudahan. Setiap kesulitan Allah pun berikan kemudahan, yakin. Oke, jadi boleh di notes ya. Jadi kalau misalkannya setelah kesedihan Kok jadi terbawa sedih ya? Harus sedih, harus menjiwai. Harus menjiwai ya. Jadi ketika sedih, ketika Baraya mendapatkan satu kesusahan, maka akan ada 2 kemudahan. Jadi kadang saya dengar juga nih, apakah itu hadis atau kata mutiara ya? Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka kita akan dipermudah urusannya oleh Allah. Betul. Ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan berikan kemudahan juga kepada kita, urusan kita. Jadi jangan takut lah, la takhaf ya. Kita juga jangan kemudian jadi pelit. Aduh, kumahanya lebar, asal lebar dikasihin ke orang, apalagi sedang dalam kesulitan, kesusahan. Man lam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan Rasul ya. Maksudnya tidak termasuk umat Rasul. Jadi jangan sampai dalam diri kita tidak ada kepedulian sama sekali kepada saudara kita, teman kita. Kan ciri orang yang mukmin baik mah mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita, gitu ya. Ketika saudaranya kesusahan, kita pun merasakan kesusahan. Kal jasadil wahid kan, orang mukmin itu harus seperti satu tubuh, bagaikan satu tubuh. Yang tubuh yang satu sakit, yang lain pun akan merasakan sakit. Ketika saudara kita sedang di PHK, bagaimana caranya agar kita bisa membantu? Ketika saudara kita ya, misalkan terkena positif nih COVID-19, bagaimana warga komplek ya bisa membantu sembakonya, urusan keperluan sehari-harinya, karena kan yang positif jelas di rumah aja gitu ya, tidak boleh keluar rumah, kita ayo sama-sama saling membantu. Ini yang keren. Oke. Jadi lebih peduli ya terhadap sesama. Jadi kalau misalkannya kadang orang juga kalau misalkannya lagi sedih, lagi galau, diusahakan sih dia itu tidak sendirian. Jadi maksudnya kalau sendiri nanti setan masuk ya, kemudian menggoda dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Disinilah pentingnya kita memiliki teman-teman yang soleh, Kak. Ar-rajulu ala dini khalilihi, kata Rasul ya. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Kalau ketika kita berkawan dengan orang yang soleh, saat kita sedang terpuruk, saat kita sedang ketakutan, saat kita sedang kesedihan, temannya udah soleh, memberikan motivasi, memberikan support kepada kita, mendoakan kita. Pokoknya udahlah sahabatan banget lah gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita tidak punya sahabat, teman-teman yang soleh, manakala satu waktu Allah berikan musibah kepada kita, Allah berikan kesedihan kepada kita, kepada siapa kita untuk meminta motivasi, dorongannya? Kalau jelas ya, minta kepada Allah mah harus ya, wajib ya kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tapi kadang-kala kita sesama manusia, di antaranya manusia kadang kepengen juga yang namanya curhat ya, pengen juga dikasih masukan, solusi gimana nih, saya lagi sedih menghadapi ujian, musibah A, B, C, D. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah, mungkin ada masukan dari teman kita. Ketika kita menyampaikan ke teman, kalau teman yang soleh kan mensupport. Nah, bisa secara materi minimal kita bisa memaksimalkan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Oke, jadi lebih peduli dengan yang lagi sedih ya. Jadi kalau ada temannya lagi sedih ya, aduh aku lagi sedih. Terus responnya kalau misalkan kadang-kadang dia curhat nih ya, aduh lagi sedih. Yang sabar ya. Jadi cuman kalimat itu. Jadi maksudnya harusnya memberikan motivasi ya. Kita harus harus bisa menguatkan begitu kan Kak Ude ya. Kak Ude terus kata tadi sedih itu kan biasanya berdekatan dengan takut ya. Kan wala apa tadi?
Aku lupa. Sedih? Masa La wala. tahzan, takut, la takhaf. Nah, itu kan biasanya dekat ya. Iya, iya. Ya maksudnya Kesedihan dan ketakutan gitu kan biasanya berdekatan gitu kan ya. Ya kadang kita ya itu gitu kan banyak takutnya gitu. Ya takut juga sebetulnya ujian juga ya. Di surat Al-Baqarah kan disebutkan walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan pasti kami pun akan memberikan ujian kepadamu, dengan salah takut, satunya minal khaufi, dengan ada rasa takut. takut. Takut nggak makan, takut karir saya ke depan gimana ya? Sieun ya kalau Sunda. Memikirkan ke Sieun. depan. Padahal kan harusnya kita menjalani apa yang hari ini kita jalani. Takut anak-anak nggak sekolah, takut nggak bisa bayar KPR. Curhat lagi. Curhat ya. lagi ya. Ini nih. Banyak KPR curhatnya nih. ya. Oke, kita juga doakan untuk yang lagi sedih, untuk yang lagi galau. Mungkin ada juga yang lagi sakit, lagi kan bisa jadi sedih kan? Jadi Sakit. sedih karena kan nggak bisa ketemu sama kita ya, buat teman kita sendiri yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kemudiannya lagi sedih, mudah-mudahan cepat gembira lagi seperti biasa ya. Iya, Kalau iya. kamu kalau Baraya lagi sedih, jangan mengurung diri, jangan berdiam diri. Lebih baik kita salurkan kesedihan itu menjadi sesuatu yang membuat kita bisa ceria kembali ya. Dan- Intinya jangan sedih. Jangan ya. sedih. Dan Anda harus bangkit. Nah, bangkit Ya, dari keterpurukan. Siap, insya Allah ya. Oke. Kalau dikit ya, bicara La Tahzan, yang denger sama Aka yang terbayang apa? La Tahzan, lagu, film, karena sekarang kalau lihat La Tahzan Aku tuh pernah baca ada lagunya, ada buku sih, filmnya, ada buku. termasuk ada bukunya ya. Itu tuh waktu SMA gitu kalau Ya. kalau pas aku dengar tuh ada bukunya, tapi aku belum pernah baca sih. Cuman pas aku mau bikin tema kayaknya Bagus ya. bagus. Karena umum sih kita takut tuh banyak takutnya gitu Sedih kan. tuh ya. Sedih, takut gitu kan. Itu memang bukunya keren banget, sudah lama banget ya bukunya ya. Itu yang ditulis oleh, buku ini karya Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, orang Al-Qarni ya, dari Saudi. Kalau tidak salah daerah selatan Arab Saudi. Aid Al-Qarni, terkenal aja dengan sebutan Aid Al-Qarni. Aid, nama lengkapnya Aid Abdullah Al-Qarni. Beliau memang banyak menulis buku ya, banyak karya. Nah, salah satu buku yang meledak di pasaran dan sudah diterjemahkan ini ke hampir di semua negara adalah dengan judul La Tahzan, jangan bersedih, dan termasuk bestseller juga bukunya. Oke, waktu itu aku pernah lihat sih bukunya tuh tebal banget ya. Nah, saya di rumah ada, tadinya mau dibawa ke sini. Oke. Kandel. Iya, jadi Tebel. emang tebel pisan gitu ya. Oke, nah Baraya itu tadi pesan dari kita, pesan dari kan jadi juga pesan enjoy ya. Mudah-mudahan pesannya sampai, mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi ya, inspirasi buat Baraya semua, dan mudah-mudahan juga sekali lagi yang lagi sedih, yang lagi diberikan ujian, mudah-mudahan kesedihan atau kesusahan ataupun apapun yang membuat tidak nyaman itu bisa segera tergantikan dengan sesuatu yang membuat nyaman dan juga menggembirakan. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Tapi tentunya jangan lupakan Allah tadi ya. Nah, oke, kalau gitu ditunggu sekali nih kalau misalkannya mau ada kritik dan saran untuk Penjoy, bisa melalui barayakita.com ataupun juga melalui Balelol ya. Kalau ada LL2 tuh gitu ya, melalui. Kalau bilang cendol gimana? Cendol aja. Oh, lancar ya. Cendol dawet. Enak ya habis ini ya. Gimana lagunya? Cendol. Dipancing. Dipancing Maya, cendol dawet. Harusnya ada Satrio ya nyanyi itu. Ya, lagi sakit mungkin. Lagi sakit. Ya, lagi sakit, masih belum bisa gabung sama kita ya. Oke, kalau gitu dicukupkan sekian untuk Baraya dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Tetap Rabbal Alamin. saksikan Penjoy dan juga tentunya tetap pantengin terus barayakita.com ya, tentunya dengan informasi dan juga tentunya inspirasi yang bisa menambah pengetahuan Anda ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada yang bisa Baraya ambil ya dari acara kita hari ini ya. Untuk itu saya Aka Ahmad dan juga saya Dede Nugraha. oke, tentunya pamit undur dari ruang dengar Anda dan juga ruang Anda, karena pastinya ini terhubung
secara visual ya kita. Visual juga ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.